al-mu'rabati al-mu'tasarati min su'bil iman al-farisiyati lil alamati sayyidina Nuruddin al-Inzi bikasri hamdani nisbatun ila Inzi baladun bi Farisin wa ya min bakhril kamili wa ajajahu mutafa'ilun sintatan. Jadi ini kitab yang menyusun adalah Muhammad Nawawi Ibnu Umar. Ini orang Banten. Ya, kalau diruntut ini cicitnya Wakil Presiden Indonesia, jadi buyut-buyutnya. Syekh Nawawi Al-Banten itu salah satu ulama Nusantara yang beliau itu karangan kitabnya, susunan kitabnya sangat banyak sekali dan masyhur. Sampai kemudian Syekh Nawawi itu pernah menjadi ulama, menjadi imam besar pada waktu itu di Makkah. Susunan kitabnya banyak dan itu diadili di dalam beberapa pondok pesantren dan kemudian masyhur sampai di dunia. Susunan bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi ketika jenengan awak mukabir ingin mengetahui bagaimana kiprah para ulama dulu, itu keilmuan sangat penting sekali. Dan ilmu yang dijelaskan itu pakai susunan bahasa Arab. Bahasa Arab fusfah. Maka kontribusi ulama-ulama untuk dunia keilmuan itu sangat banyak sekali. Sangat begitu mendorong tentang keilmuan. Jadi tidak sampai pada orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang itu semakin rumoknya di zona penyanyian. Dan kemudian ada orang-orang baru yang datang yang serius dan menerangkan keilmuan baru gumun. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Banten ini menjelaskan kitab, menyarai kitab Subul Iman. Subul Iman mutafa'ilun di bakarnya mutafa'ilun. Itu 6 kali. Jadi kalau sampai itu mau ngaji sastra, maka kamu akan tahu ada rumusnya. Jadi buat sakit itu ada rumusnya. Ya, di pesantren juga ada mutafa'ilun namanya bakar kamil. Maka tidak sedikit orang-orang pesantren yang ngaji itu juga seniman, sastrawan, karena juga ada pelajaran sastra di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Was'allahul karim ayyamfa'a bihi biminnahu wa karamihi annahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadir amin amin ya rabbal alamin. Qultu alhamdulillahilladzi qad sayyara imana shakhsin dasu'a fatutamam. Alhamdulillah yada qad sayyara kan teman-teman dadi anti semua alladzi imana shakhsin ing imane awak-awakan dasu'a ing piro-piro cawang fatutamam monggo dadi sempurna. Artinya kesimpulannya, jadi iman itu dibagi menjadi beberapa cabang. Iman itulah rangkumannya hanya ada 6. Iman kepada Gusti Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Ayo, malaikat, pada kitab-kitabnya Gusti Allah, iman kepada kodok dan kodoknya Gusti Allah. Ada 6. 6 itu intinya demikian 6. Tetapi cabangnya iman itu ada macam-macam. Fatutamam hari bulu tumik kita bilkusi. Hari
buyutun min kitabil sini maqala ba'da sa iman wa nusallim di Muhammadin wa li alihi wa sahabati madarasan sufis sama iwan junub in saat tegesi nyukulah kisah ingsun ikrar ing pengakuan ingsun bilhamdi kelawan muji muta'ammidan hari ngikut tetanggenan anak kula sana akan nakula sana Allah anak kula sana Allah satemene saben-saben pengalam iku lillahi ala sana satemene saben-saben pengalam iku lillahi taqdir Allah. Saya mengiktikadi, jadi Kiai menyebutkan alhamdulillah itu artinya apa? Maksud tujuannya apa? Orang sing berhak dilem kejaba mung cuma Gusti Allah. Yang berhak dilem, yang menyandang pujian itu Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu utaikan den karepake bihadal baiti kelawan iki bae. Anna akmalal imani dawatul ajjati. Anna akmalal imani satemene pira-pira penggaweane iman iku dawatun pira-pira. Dak iku dawatul ajjati pira-pira kang anduweni pira-pira dus. Wa kisolan pira-pira pakarti. Wa yaqutai akmalul iman iku al-alati. Yo akmalul iman tazidan kang dadi tambah akmalul insani utai pira-pira ngamale iki manungsa bil isyani kelawan nekani dia kelawan alati wa tangkusulan dari sudo bitar kisein kelawan tinggal siji jimin hasanin akmalul iman maksudnya kepiye? Maksudnya bagaimana? Perbuatan-perbuatan iman itu, perilaku-perilakunya iman itu menjadi beberapa juz, macamnya banyak, kelompoknya banyak. Artinya ketika ada seseorang melakukan, awakmu nglakoni perkara sing ikut terangke iman, berarti akan tambah iman. Iman kamu akan menjadi tambah kuat. Tetapi ketika kamu tidak melakukan ini, maka kesempurnaan iman kamu akan berkurang. Maksudnya demikian. Imannya akan berkurang. Kesempurnaan iman berkurang. Wa amma aslu imani, anak putai asal iman. Iku alladzi wa atasdiqu falayang usuli annahu naqasola kana sakka. Sebenarnya iman itu atasdik. Alladzi wa atasdiq, membenarkan di dalam hati. Dan ini tidak bisa berkurang. Tidak boleh berkurang. Wong itu benerake itu mau selalu kontinu terus-terusan kudu muni nak Gusti Allah ku siji terus sampai kapanpun, dan ini tidak boleh berkurang. Lianna bulau nakoso, kalau kemudian ada kekurangan, kalian agak tidak menganggap lah Gusti Allah mosok mestinya ada beberapa. Maka yang akan terjadi, kalian akan menjadi orang yang aman, ragu-ragu keimanan kamu. Ketika kamu ragu di dalam iman, fala yasifu maka ora sah, berarti kalian tidak sah iman kalian. Ini prinsipnya semacam itu. Ma'asaki. Begitu maksudnya. Hadil buyutu min kitabil muslim. Kita selesaikan nanti 30 menit saja, kalau bisa terlalu banyak. Hadil buyutu udah kisah biro-biro bet. Kitabil muslim imam, kitabil imam muslim. Man ya ulama tolakan ucap sopokan ba'da salam ba'da sholatina
Onde itu mulai sauruse napa niku mulai nyuwun rahmat kepada insun manusia bulan keselamatan semua insun di Muhammadin marang Nabi Muhammad wali alihi lan marang keluarga dari kanjeng Nabi Muhammad wa sahabatihi lan kula sahabati kanjeng Nabi Muhammad madal samsun ing dalam selagine lumaku as-samsun srengenge fis sama'i ing dalam langit wan jumulan biro-biro lintang. Nah ini sastrawan. Jadi bahasanya demikian, sebenarnya ini dia akan mengatakan semoga sholawat dan salam selamanya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi lebih indah sekali kemudian dibahasakan semoga sholawat dan salam sampai pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan beserta dengan sahabatnya dari mulai matahari masih berkembang, masih muncul, dan langit-langit masih munculkan bintang-bintang. Artinya sampai ila yaumil qiyamah. Karpe mau gimana? Karpe kayak gitu. Tetapi karpe selama-lamanya selama-lamanya. Imanun abidku, imanun aku saya iman kita itu bidkun. Pitungku wa ainun lan pitu era itu bitun ono pitu wa ainun lan pitungku apa ni subbatan cawangan wa yastaqbilan halak nyempurnaake temen ha ini subbatan sopo ahlul fadli ahli keutamaan yang dumukan aku iman itu terbagi menjadi 77 cabangnya iman itu ada 77 dan 77 ini yang menyempurnakan adalah Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadlun yu'adimu, beliau yang punya keutamaan dan keagungan. Itu macam itu. Ada berapa? 77. Pertama, ya ini tidak usah kita langsung ditempatkan. Amin bila bikawal malaika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumin yafnal alam. Amin. Iman maksud biro bika kelawan pengiran sira. Wal malaiki lan biro malaikat. Wal kutub lan biro kitab. Wal anbiya lan biro nabi wa biyaumin lan kelawan dina. Tidak pernah akan rusak alam. Maksudnya kalian iman kepada Gusti Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya Gusti Allah. Kitab-kitab Gusti Allah itu apa? Kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Furqan. Dan kemudian iman kepada nabi-nabinya Gusti Allah. Yang wajib diimani ada berapa? 25. Kalian harus tahu harus apa. Kalau nggak hafal orang Islam kurang hafal nabi yang berbulu. Wabiyaumin yafnal alamu, maksudnya mau alam yang rusak itu ya dino kiamat. Kalian harus mengimani pada satu saat ada hari kiamat. Lah kalau terus anak itu dihadal baiti khamsa subuh. Seorang imam ini, seorang nadim pembuat kitab ini, pengarang menyusun nadoman ini dalam bait pertama, amin bila bikawal malaiki wal kutubi, itu merangkum ada lima akan disampaikan 5 dulu. Fasubbatul ula utawi tabungan kang kawitan iku al-iman bi anna Allah ta'ala Gusti Allah iku wahidun la syarika lahu fardun la misla lahu somadun la nida lahu azaliyun qaimun abadiyun da'iun la awwala li wahidihi wa la akhira li abadiyatihi qayyumun
la yafnihi al-abadi wa la yughayyiruhu al-amadu bal huwa awwal wa akhir. Wa dhahiru wal batinu munazzahun anil jismiyati laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu maksudnya itu. Ini keterangannya. Keterangannya begitu. Yang pertama, kalian iman kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu zat satu. Maka kalian harus iman di dalam apa sebenarnya aqidatul awamil wujud, kita baqa'il mukhalafatul isi qiyamuhu binafsi wahda niya qadra irada ilmu ya sama basokala qadiran muridan aliman hayyan zalihan basirah mutakaliman. Ada 20 sifat wajib Gusti Allah. Jadi kalian harus hafal. Orang hafal itu sampai kudu hafal ki. Udah orang hafal itu jadi orang Islam mulai iman bersifat Gusti Allah. Jadi begitu. La syarika lahu fardun la misalah. Jadi Gusti Allah itu tidak sama dengan kita. Anda tidak boleh membayangkan kalau Gusti Allah itu tadi berjismiyah, bertempat, punya jisim dan sebagainya. Tidak boleh. Ada wujud tapi kita tidak boleh membayangkan. Tetapi hadir pada diri kita. Malah itu dicantumkan kalau di dalam akidah sunnah wal jamaah itu kedekatan Gusti Allah dengan kita itu kayak apa? Kedekatannya Gusti Allah dengan kita itu lebih dekat dibandingkan dengan otot ireng sing nempel ing bumi. Artinya Gusti Allah itu lebih dekat sekali kepada kita, lebih dekat banget marang awak itu. Sehingga kalian harus terkontrol keuripan hidup sampeyan ini mau harus dikontrol. Wong awak itu diawasi langsung kali Gusti Allah. Gitu. Lah Gusti Allah niku wae la akhirah, tidak ada akhirnya dan tidak pernah rusak, tidak pernah berubah, awal sampai akhirnya, dohir dan batin, semuanya dibersihkan dari bismillah laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan sesuatu. Jadi yang persoalannya kalau kita gambarkan demikian, sampean bisa membayangkan, tetapi nggak boleh membayangkan. Orang-orang yang khusyuk itu adalah ihsan. Yang terakhir adalah iman, Islam dan ihsan. Ini ketiga dimensi ini harus menyatu pada diri kita, sehingga orang itu menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang khusyuk. Di samping iman dan Islam, kita ada yang terakhir adalah yang ketiga adalah ihsan, kekhusyukan. Nah, khusyuk itu adalah membayangkan, betul-betul mendengarkan bahwa Allah itu berada pada diri kita. Allahu Akbar di hadapan kita. Ketika awak kabeh sholat, ketika kita sholat itu berhadapan kepada Gusti Allah. Maka kita ketika sholat itu harus bersih tempatnya, bersih badannya, bersih hatinya, menuju kepada Gusti Allah. Itu yang disebut dengan ihsan, khusyuk. Tidak boleh yang lain. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya oleh satu sahabat, bagaimana ihsan itu? Kalian ihsan itu ya harus berhadapan jadi khusyuk. Orang sholat itu harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk, nggak sah. Itu kalau Sayyidina Ali. Begitu sahabat datang pada Sayyidina Ali dijawab demikian, dia nangis. Karena sahabat itu kalau sholat itu ya tidak khusyuk. Kadang-kadang ya ingat macam-macam lah. Ya ingat ceweknya, cino yang punya keluarga, akbar kelingan ceweknya, dia pantas lah. Kalau saya kelingan apa senengan
kebetulan gini yo kadang Allahu Akbar kayak gini ini macam. Akhirnya beliau nangis. Sahabat itu ketika datang kepada kanjeng Nabi kepada Sayyidina Umar dijawab demikian, beliau nangis. Kemudian beliau datang minta kepada Rasulullah. Nah, kenapa harus bertanya dulu kepada Sayyidina Ali? Karena Ali itulah babul ilmi. Ana batinatul ilmi wa alim bahuha. Ana batinatul ilmi wa alim bahuha. Ini kan gitu. Di dalam rangka sendiri nyanyi solo sendiri. Karena Sayyidina Ali itu adalah pintu ilmu. Lah Madinahnya itu budaya itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah awak ketika minta sahabat itu ketika mau bertanya lebih dulu bertanya Sayyidina Ali, dijawab oleh Sayyidina Ali demikian, menangis datang kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, Sayyidina Ali dipanggil. Setelahnya dipanggil ditanya Sayyidina Ali, kamu bilang apa kepada dia? Jawabnya demikian. Oh, udahlah ini, saya coba ya, besok nanti kamu sholat. Nah, kalau kamu sholat dan akan saya kasih hadiah, jubah saya yang baru itu nanti hadiah untuk kalian, untuk kamu. Sholat kamu, yang khusyuk harus ingat kepada Gusti Allah. Begitu rakaat awal Allahu Akbar takbir pertama khusyuk, rakaat pertama khusyuk. Rakaat yang kedua ingat. Ketika dia mau rukuk ingat bahwa kanjeng Nabi itu akan kasih hadiah juga yang baru. Akhirnya dia selesai matur kepada kanjeng Nabi, bagaimana Ali? Iya kanjeng Nabi, saya masih ingat. Saya ingat mau dikasih hadiah dari panjenengan. Nah itulah. Maka kemusuhan itu tadi hanya menjadi prasyarat, syarat itu. Dan itu pun juga kemudian masih harus melihat sopo sing pantes iku mah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk saniyatu al-iman bil malaikat. Utawi sumpah kang kaping loro iku al-iman iman bil malaikat kawan malaikat di atas cukup wujudihim wa bi annahum ibadun makrumuna la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa hum itsamul latifatun Zawatul arwahi ja'alallahu lahum quwwatan ala tasakkul. Malaikat itu bisa berubah-ubah. Malaikat itu bisa berubah-ubah. Bi askalil mukhtalifatil al-hasanati. Berubah-ubah menjadi bentuk-bentuk jisim yang macam-macam yang baik-baik. Tapi tidak bisa berubah yang tidak baik. Malaikat itu selalu berubah-ubah. Gini. Jadi kalian harus iman kepada adanya malaikat. Malaikat itu antas dukobi wujudihim wa bi annahum ibadun makrumun. Dia adalah makhluk yang mulia. Layak sunallah yang tidak pernah maksiat kepada Gusti Allah. Tidak seperti yang lain. Tidak ada persoalan loh. Kenapa malaikat itu tidak maksiat tuh? Sedangkan kita manusia itu harus kita itu pernah maksiat. Oh, kita itu yang dikasih surga dan neraka. Kenapa kita maksiat? Malaikat itu tidak dikasih nafsu, maka dia tidak akan pernah bisa maksiat. Kalau cewek ayu tidak orang apa itu? Kalau cewek ayu, terus ayu dalam mana? Bukan habis. Tidak tertarik. Kalau saya macam-macam tidak tertarik. Makanan yang enak kayak apa tidak tertarik karena dia tidak dikasih nafsu. Persoalannya manusia itu dikasih nafsu. Maka manusia itu nak wong itu wong lanang wong itu mesti seneng. Jangan disalahkan. Nek cewek lewat di mau yo suwit. Kalau tidak masuk suwit ya tidak normal. Maka ada malaikat itu tidak pernah maksiat. Selalu apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah itu diikuti. Ada satu cerita di dalam surat Al-Baqarah, ya halaman agak mau sampai pada juz yang kedua.
jiba bila Harut wa Marut. Ketika Gusti Allah itu memberikan satu contoh kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Yahudi dikasih tahu, seperti Nabi Sulaiman itu pada saat itu dikasih tahu, diulang baru Harut Marut. Harut Marut itu, terus Harut Marut itu orang setan, jin setan itu pelayangan itu mendengarkan apa yang diterangkan oleh Harut Marut. Kemudian direkam, akhirnya dia itu orang-orang jadi penyihir itu, akhirnya jadi pensihir. Jadi pada akhirnya orang sihir itu sebenarnya yang memiliki, yang paling pintar-pintar itu justru orang-orang Israel. Maka sihir-sihir besar, sihir-sihir hebat itu orang-orang Israel. Dan kita disuruh untuk menjauhi pensihir-pensihir itu, juga tukang sihir, peramal dan sebagainya. Tidak boleh. Harut Marut itu salah satu, ada cerita di situ. Harut Marut itu adalah utusan Gusti Allah. Pada saat itu, para malaikat itu mencemooh kepada Gusti Allah. Dia protes sama Gusti Allah. Gusti, saya bilang bagaimana? Jenengan itu membuat manusia menjadi khalifah fil ardi, tetapi di situ saling bunuh, Gusti. Dia saling tukaran, selalu maksiat, tidak butuh sama penjenengan, gitu. Selalu melawan dengan aturan taat penjenengan. Dia malaikat itu dipilih satu malaikat yang duduk jumlah waktu, yang hebat, yang kuat, yang khusyuk, yaitu malaikat namanya Harut dan Marut. Udah, kamu jangan banyak bicara, kamu jangan banyak ngomong, medu aku. Kowe kudu jadi manusia, tak sebul kayak nafsu. Dikasih nafsu. Begitu turun malaikat itu tadi, ya tadinya baik. Pertama apa? Di kota Tantri. Tantri ya apa? Nabarin rumah pertama kali, masuk Quran terus jamaah datang. Begitu melihat konstelasi sosial, dulu kondisi sosial itu mau ada cewek ayu, cewek ini belum mau Roy dan Baino, akhirnya waktu nih itu menjadi yang lain. Kalau nih wah macam-macam, wah kumpulannya macam-macam. Akhirnya malaikat itu tadi tertarik dengan masalah-masalah duniawi itu tadi. Wah yang terakhir, yang tragis malah itu lagi Harut Marut itu tadi. Kedatangan seorang cewek, tak ada cewek itu masuklah. Jadi cewek itu mesti jari-jari tak ada. Mau sampai mau cuma cewek di sini, kok nanti itu gede-gede ya. Nah kira-kira umur sawinan, gue mau jadi ngelirik ke cewek apa? Ya, terus dinikahi di anak itu sekolah di pondok itu macam-macam. Nah itu aja ada persoalan satu sama itu. Saya itu juga belajar yang tentang. Malaikat itu. Begitu judul ini gon-kono kuwi mau wong wedok wayu ning kono iku minta untuk dihukumi, ada perselisihan dengan suaminya, gitu. Ya, akhirnya dia berdua tidak adil. Gitu. Berdua tidak adil. Yang dimenangkan pihak perempuannya karena perempuannya itu tadi menjadikan sampeyan menangi aku mau rabiuk sampeyan, gitu. Aku cinta love you gitu loh. Oke lah begitu. Kemudian beberapa hari akhirnya malaikat itu tadi benar, Harut Marut itu tadi bercondong kepada perempuan itu, memenangkan perempuan itu tadi. Dan apa yang dilakukan itu banyak. Kon ngombe yo gelem ben wong itu iku nas manutan. Wong nek wis kadung kesem-sem iku mau lah yo kai golek langsung rasa coklat yo. Enak. Iya, karena aku kadung kesem jatuh cinta mol-molan iku mau nak golek langsung rasane coklat. Kalau ning kono kadang besek ning kono iku mertene mloi gitu lho. Gede ning kono iku seneng dan itu tadi dilakukan oleh Harut Marut. Yang terakhir kemudian turun malaikat Jibril datangi kepada Harut dan Marut. Harut Marut, kamu salah, dia salah. Saya silang. Sudahlah, kamu mau minta apa? Gak usah lama-lama di dunia. Kalau lama di dunia sampai maksiatnya terlalu banyak. Kamu minta disiksa di dunia atau di akhirat? Saya minta disiksa di dunia saja. Karena di dunia ada batasnya. Kalau di akhirat tidak ada
batasnya. Malaikat cerdas, dia milik siksa ini. Harus teman. Karena persoalannya dikasih nafsu. Kalau sampai merasa itu, enak kok seneng, nok kuat jenengan itu bermaksiat, belum biasa lumrah, menungso manusia. Tetapi awal itu dikai akal. Ini tidak boleh, ya dilakukan, ya didahului. Pergawa kita itu akan punya batasan terakhir. Sesuk sampeyan ku arep milih ning swarga apa ning neraka. Kepengin disiksa, kok kepengin kepenak ning swarga. Pilihan saya di situ. Ketika kalian memilih untuk kenikmatan di akhirat, maka kenikmatan di dunia, kemewahan di dunia tinggalkan semuanya. Oke? Yes? Mantap. Nah, malaikat wal anbiya'i wa biyawmin yafnal alamu al-fatihah. Ia benar dia dan saya surah Al-Fatihah surah Al-Ladina sampai sebelum makhluki energi marabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima alamtana wa irna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.